Bro, gue mau nanya sama lu nih. Untuk kebutuhan medsos buat orang-orang itu gimana menurut lo? Kan gue bingung nih sekarang nih, orang-orang zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang nih. Menurut pendapat lo gimana? Ya medsos, ya namanya medsos, media sosial. Ya kan banyak, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Ya namanya media itu kan namanya ya apa ya, wacana atau wadah. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan orang-orang aja. Kalau ada yang dia bisa buat jualan, bukan jualan ini ya, jualan diri. Ada juga yang jualan diri. 80 juta. 80 juta. Tarifnya tuh prostitusi online. Nah ada yang jualan, maksud gue jualan ya kayak bisnis makanan atau enggak produk apa. Dia kan bisa jalurnya bisa lewat situ gitu loh, untuk biar orang tahu, oh ini produk ini lu Jajang punya produk ini ya, lu posting di Instagram, entah Twitter, entah apa. Ada juga yang emang orang pengen kelihatan cantik atau enggak seksi, nah sengaja dia posting. Ada juga orang yang pengen kelihatan ganteng, diposting juga walaupun mukanya biasa-biasa aja kali ya, tapi kan namanya usaha kali. di filter ya, hitam jadi bersih. Lagi pula efek udah banyak kan. Kayak gua begitu ya kan. Lu bisa jadi kayak Ryan Gosling gua begini tadi ya. Jadi menurut gua ya sesuai kebutuhan orang-orang aja sih. Tapi gua ngeliat di IG lo nih, lu sering posting atau di feed lo tuh, lu sering posting tentang keindahan alam tuh. Beda sama orang-orang lain tuh. Banyak nih kawan-kawan gua nih posting pakai outfit OOTD ya, sebutannya kan OOTD. Nih gua beli ini, di posting ya kan. Gini, lo beda banget gitu. Di curug, di pantai, di gunung, sampai di perkampungan gitu. Perkampungan tapi enak banget dilihat lo jalan, lo pakai motor trail, terabas. Itu keren banget. Tapi nggak ada yang gue lihat di postingan lo itu, lo posting kayak lo di luar negeri, di Italia, Romania, UK ya. Kayaknya menurut gue lo cinta banget ya sama alam Indonesia. Ya balik ke yang tadi gue bilang, saya kebutuhan gitu. Tadi lu bilang ada yang apa ya, bisa dibilang kasarnya tuh pamer. Ada juga yang pamer, ria, dia punya baru beli barang bagus atau apa, posting. Gue beli nih. Padahal mungkin itu belum lunas atau nggak punya orang. Kan ada juga, kita nggak tahu. Jadi ya sesuai dengan kebutuhannya aja. Nah kalau postingan gua yang lu lihat ya karena ya apa ya, ini deh. Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ada ya. Lu gimana pengen tahu? Ya gue sih mikir ya, gue harus tahu rumah gue dulu, baru gue keluar, gitu. Jadi ya gue tahu dapur rumah gue di mana, gue jalannya kemana, dapur untuk ke kamar gue kemana jalannya, terus ke depan kemana, ke taman kemana, ke atas lantai gue misalnya ke genteng kemana. Nah tuh gue udah paham di luar otak gue jalan-jalan kemana-kemana. Setelah gue paham rumah gue, negara gue, baru gue mungkin akan ke negara lain ya, tapi mungkin negara tetangga terdekat gitu ya. Nah karena ya negara kita udah indah banget sih menurut gua. Keren loh. Iya. Keren banget, keren. Udah gitu tanahnya subur, kekayaan alamnya juga berlimpah-limpah. Tapi ya mungkin ya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang merusak alam satu, menjadikan kekayaan alamnya ya buat kepentingan pribadi, kepentingan sendiri. Ya kan ada lagunya, lempar kayu jadi tanaman, gimana enggak, karena kita subur banget. Tapi emang subur banget, apalagi kekayaan alamnya. Keren lah Indonesia. Belum lagi keindahannya. Waduh.
Jadi buat apa keluar negeri gitu loh. Mendingan ya lu pahamin dulu aja. Ya kalau gue ya itu terserah kalian, terserah lu semua. Lu mau ke Paris, lu mau ke US, lu mau ke UM mau ke Singapura, yang paling dekat mungkin mau belanja gitu, tas-tas kayak LV lah apalah ya terserah. Kalau gue mendingan gue punya duit ya jalan-jalan, tapi gue pengen ya ini sih rencana gue punya duit banyak. Gue dari Sabang sampai Merauke, dari titik nol ya, dari Sabang barat sampai timur. Terus dari Kalimantan, Sulawesi, apa tuh yang keren-keren. Kalimantan keren juga di paru-paru dunia lagi ya ininya. Dan Indonesia ya itu ngomongin Indonesia ya, kita kan adat istiadatnya banyak. Jadi ya lu ketemu orang baru, ketemu dengan adat istiadat baru, jadi ya pengetahuan lu lebih banyak aja gitu dibanding lu misalnya ke luar negeri, ke Amerika lah, atau enggak ke Paris gitu ya apa yang lu dapat paling ya gedung-gedung, foto di mana menara Apple. Ya untuk mungkin kepuasan sendiri dan ujung-ujungnya itu diposting gitu. Gue keluar negeri ya itulah. Gue keluar negeri. Gue jalan-jalan ke sini, mana Indonesia keren, Raja Ampat, Pulau Bali. Wih, siapa yang nggak tahu Pulau Bali? Negara mana yang nggak tahu? Orang hidup di negara di luar Indonesia aja tahu tuh Pulau Bali. Wih, Bromo ya kan? Ya Bali kan tuh, gue juga udah berapa lama sempat di Bali. Itu kenapa dia jadi magnet wisatawan? Karena ya gini loh, gue pernah ngobrol sama orang Kanada. Nah mereka nih emang cara mereka liburan itu mereka kayak ya anak-anak kuliahan nabung, lu buat $3.000 aja itu udah cukup sebulan di Bali. Karena apa jatuhnya? Karena jatuhnya mata uang kita kecil banget dibanding mereka. Makanya orang luar negeri bilang Bali itu wah seperti surga. Itulah surga lah. Lu beli bir di sini 50.000, di sana berapa bro? Berapa dolar? Makanya ini gimana mau nggak disebut surga? Surga, iya. Matahari dapat, pantai bagus, nginep party murah, nginep puluhan ribu ya, iya. Bukan dolar bro. Mau ngewe bisa, beach boy atau sama inilah. Makanya surga karena apa ya? Lu penginapan oke. Taruh misalnya kita berempat lah, kita ngetrip ke yang mata uangnya lebih kecil dari kita gitu. Itu di Bali itu ada yang dari 90.000 sampai yang ya lu up-nya lagi, middle up-nya mungkin ya itu untuk limitless ya, nggak terbatas, lu bisa sehari ada yang 25 juta juga ada. Tapi namanya backpacker ya mereka pengen yang lebih murah, meriah, bahagia ya kan. Tapi $1 sekarang udah berapa? 14.000 ya? 14,5 lah, sekitar situan. Nah, 14.000, taruh 14.000 lah. Nah, itu $1. Dia bawa $3.000. Ini bawa $3.000 sebulan hidup. Nginep yang di 200.000, 250.000 ya. Bisa. Itu dibagi 4 lagi. 4 lagi. Temen. Dimana nggak surga? Orang luar negeri aja milihnya murah meriah ya. Orang-orang di Indonesia, wih gila-gilaan. Gue nginep di hotel ini, gue naik ini, itu. Wah. Tiketnya aja pulang pergi udah berapa puluh juta. Ya, namanya pemikiran orang beda-beda ya. Ya oke ya, lu punya duit ya, go ahead, silakan. Tapi ya bagi gue ya beda pemikiran gitu. Dan kebanyakan yang gue lihat mereka tuh justru malah yang mengeksplor wisata-wisata yang ada di Indonesia yang belum terjamah orang. Itu ya gue pribadi sih ya, ini gue istilahnya gue tuan rumah tapi gue nggak ngerti. Malah dia ngasih tahu gitu. Nggak ngerti ini di mana ini. Lu malu nggak sih lu? Malah orang kita ngekspor ke luar negeri, wah gue foto di ini, gedung ini. Malah orang coba deh lu pernah lihat kayak kemarin gue lihat itu
baru-baru ini tuh ada orang Perancis, dia ngumpulin sampah di Gunung Rinjani sampai 2,5 ton. Itu orang Perancis. Sampah. Orang Perancis bukan orang kita. Gue sih bacanya ngenes ya. Ya nggak tahu lu. Ini gimana nih kawan-kawan kita nih? Aduh. Itu baru satu orang, belum lagi yang dia ngekspor kemana, akhirnya di YouTube-in ke dia, diinin ke dia. Justru, men, lu tuan rumah, lu yang punya rumah, kenapa enggak lu yang ngasih tahu ke orang? Kenapa justru tamu yang ngasih tahu itu dapur, itu kamar mandi, itu ini, lu kemana? Itu yang gue bingung, makanya jangan sampai masa tamu yang ngasih tahu itu dapurnya di situ, itu. Makanya tadi gue bilang berapa menit yang lalu, gue pengen memahami rumah gue dulu, baru gue keluar. Jadi seolah-olah kalau misalnya orang tamu kesini, gue ngasih tahu tuh dapurnya situ, bro, tuh kalau mau kencing situ, udah tuh kamar, kalau mau ngewek situ. Jadi gue tahu, jangan malah tamu yang ngasih tahu. Ke tuan rumah. Tuh dapur lo kotor, nggak pernah lo bersihin, gue ngapain datang ke rumah lo, gitu kan? Dibahasnya gitu ya. Menurut gue sih fakta banget, terus itu fakta banget. Ya itu ya kita balik lagi ke beda pemikiran. Makanya tadi kebutuhan sosmed ya. Bro Jajang nanya, ya itu ya gue menjabarinnya gitu. Makanya kebutuhan sosmed bukan buat gaya-gayaan, bukan buat ini kan ya. Makanya gue bingung sama orang-orang apa anak-anak zaman sekarang itu begitu aja yang diposting. Bukannya keindahan alam Indonesia ini malah keindahan boleh ke alam di luar negeri kita posting boleh ya kan, tapi kan alam kita dulu. Iya. Alam kita dulu. Ya rumah kita dulu. Rumah kita. Kenalin, benerin, pahamin, baru deh lo bertamu ke tetangga lain tuh. Biar ya lu paham nih, alam gitu keren juga loh, rumah gubuk kayak orang luar negeri seneng banget ya, rumah kayu gitu, rumah kayu dan adat istiadat, adatnya budaya tuh lebih kerenan kita kalau budaya. Minimal pantai ya. Aja keren kita ya, termasuk pantai yang paling indah di dunia loh. Di Indonesia tuh ada garis pantai yang paling indah di dunia, gunung paling indah ya kan. Terus kepulauan pulau Raja Ampat tuh kepulauan apa itu wisata yang Raja Ampat ya emang daerah yang emang kepulauan yang paling tapi ya keren, kan? Biota laut yang paling lengkap tuh di situ. Jadi itu di Raja Ampat. Jadi itu ya apa ya bisa dibilang surganya para diver, naik hajinya para diver penyelam, karena semua biota laut di dunia itu paling lengkap di situ. Ngumpulnya di situ, nggak di terminal. Terminal mau nyopet terminal. Jadi ya balik lagi ke ya orang-orang sendiri gitu. Kalau gue sih ya ada juga mungkin ya kan lagi banyak yang kayak butuh donasi, apalagi lagi pandemi kayak gini, lagi COVID anjing kayak begini nih, jadi tidak salahnya kita kasih. Ngapain sih buang-buang duit ke luar negeri jalan-jalan ya? Kalau kita lagi suntuk lu jalan-jalan ke daerah gitu kan, ke alam kita ya. Dan yang informatif lah gitu, minimal lu posting atau enggak apa yang membuat orang tua yang nggak tahu jadi tahu. Gitu ya gue kebutuhan sosmed kayak sekarang pandemi ya, lu kasihlah yang lu sering browsing lu posting lagi, lu repost lagi, yang orang nggak tahu jadi tahu masalah lu lagi isoman atau apa kan. Jadi bukannya kita menakut-nakuti, tapi ini kan ya menurut gue ya pengetahuan itu adalah power, adalah kekuatan gitu. Jadi lu mau dimanapun kalau pengetahuan lu luas, lu bisa hidup serius. Yang penting pengetahuan ya pengetahuan. Ya informatif lah, minimal kasih berita apa. Jadi jangan terlalu egois sama diri lu sendiri gitu. Ya kayak maksud gue ya dengan
lifestyle hidup lu, dengan gaya hidup lu, dengan kemewahan lu, dengan ini ya bro, kain kafan gak ada kantongnya. Iya bener, lu mau bawa duit atau bawa harta, gak ada kantongnya kain kafan. Sama aja, semudah-mudahnya lu bakalan tua ya kan. Iya. Makanya lu pikirin tuh harga tanah kuburan semeter tuh ngerinya naik mulu ya, ngerinya naik terus. Jangan lu pikirin lu jalan-jalan ke luar negeri, lu beli pakaian branded mahal-mahal, beli apalah ya kan, lu pikirin tuh tanah kuburan ya. Mungkin begitu juga boleh ya, itu kan ya masing-masing orang gitu loh. Tapi ya ada baiknya lu mikir ya selintas lah gitu untuk hal-hal seperti itu gitu. Ya lu mau ke kutub utara pun juga ya Bebas. I don't give a shit man, gua nggak peduli gitu. Karena ya itu uang lu, tapi ya ini kan lu sekarang, gua pun nggak beda gitu. Tapi ya selama masih senang-senang dan happy aja ya go ahead aja, silakan aja. Kecuali lu minta duit ke gua tuh, gua jalan-jalan, nungging dulu lu. Di swipe dulu ya. Di swipe dulu, tapi nggak di hidung, di dudung. Aduh kacau. Ya beginilah bro, guys, teman-teman. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai aja. Jangan masukin hati ya. Jangan masukin hati, masukin kantong aja. Kalau kantong udah penuh, ajaklah kita jalan-jalan biar fresh. Aduh. Ini masih lanjut ngobrol apa gimana nih? Kalau ini kita stop. Ya, lo ada mau tanya lagi nggak? Udah itu aja, pada intinya kebutuhan sosmed itu kayak begitu tadi. Ya intinya ya sosmed buat ya, orang-orang nih ya. Ya global sih. Kalau untuk dijawab dengan pertanyaan lo itu global banget ya, sesuai kebutuhan orang aja. Yang tadi gue bilang ya, ada yang emang dia sukaria atau enggak memamerkan bebas kekayaan dan sebagainya, ya itu balik ke diri sendiri aja gitu. Tapi pesan yang tadi gue bilang ya, kasihlah pesan positif ke masyarakat gitu, bahwa sosmed ini ya buat ngasih informasi yang positif juga. Juga TikTokan dan sebagainya itu terserah lu lah, bebas, iya. Kalau bisa TikTok telanjang tuh. kasus lu langsung. Lu bebas lah, buat lu bebas, terserah lu, yang penting jangan bikin diri lu rusak. Ya. Jaga diri lu dan keluarga lu. Kita nggak pakai masker nggak apa ya? Oh kita kan udah swipe, ya? udah swipe. Kita setiap seminggu sekali swipe. Ya, maaf ya kalau ini diupload. Udah vaksin kita, udah vaksin kan? Udah vaksin kita, udah vaksin. Swipe, rajin di kerjaan kita, swipe seminggu sekali, hampir seminggu sekali ya. Seminggu sekali kita tuh. Nih baru nih. Yang barusan sebelum tadi nih. Sebelum kita berbincang-bincang tuh. Ini seminggu sekali di swab. Kita hasilnya aja. Alhamdulillah. Kelihatan nggak sih bro? Kelihatan lah. Mana sih? Ini. Nah. Satu garis. Tuh. Agak jauh dikit. Tuh satu garis. Alhamdulillah. Ada kan. Yang penting jaga kesehatan. Prokes jangan lupa. Sering-sering olahraga, makanan yang sehat-sehat, banyakin minum air putih, positive thinking, nggak usah mikirin yang ring-ring, yang serem-serem, nggak usah, yang happy aja. Kalau kita lagi suntuk, jalan-jalan. Tapi prokes jangan lupa. Iya dong, kemana-mana kita harus pakai masker, harus jaga kita. Udah nih kita ngobrol tentang masalah ini, ntar kita lanjut lagi masalah yang lainnya bro. Makasih bro. Lu banyak masalah emang. Ada masalah keuangan. Yang penting kita ya sebagai
manusia, jangan lupa bersyukur aja sih gitu. Selama lu masih nggak lupa bersyukur, semuanya ya insya Allah akan baik-baik aja sih. Justru kan malah yang sebenarnya hidup kita ini murah, tapi gaya hidup kita yang mahal. Kadang-kadang orang begitu. Jadi yang mengakibatkan ya yang tadinya negatif karena untuk gaya hidup, ya udah gue lakuin. Padahal dia tahu dia negatif. Akhirnya ujung-ujungnya nanti ya menjadi bumerang buat tuh bro, neng. Nah, ada bro ada neng. Itu. Lu dengerin tuh. Yang kakung lagi ngobrol. Yang lagi ngobrol lagi ngomong. Jadi intinya gitu aja ya. Satu kita lagi sangat ini sama pandemi banget nih. Jadi kalau bisa ya kalian semua itu prokesnya lebih dilakukan lah. Diperketat, bener, masker dan kerumunan. Oh, tuh mak gua tuh. Maknya aja nelpon habis di swab. Biasanya gua kalau habis ini ngadu sama nyokap biar nyokap aman gitu. Kalau gua alhamdulillah negatif. Udah ya. Ya mak.